Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya, jangan ada stigma pemain bayaran. Keputusan mengejutkan dan gila Erick Thohir. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Irak. Nekat lakukan hal yang penuh resiko ini. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan dan gila Erick Thohir. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia versus Irak. Nekat lakukan hal yang penuh resiko ini. 14 pemain keturunan ini dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum lanjut, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Sebanyak 14 pemain keturunan berpotensi dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 dan 11 Juni 2024. Pemain-pemain ini diprediksi akan dipanggil mengingat mereka sudah menjadi langganan skuad Garuda. Sebelumnya, Shin Tae-yong sering mengalami kesulitan dalam mengumpulkan para pemain terbaiknya dalam satu skuad karena berbagai alasan, salah satunya adalah cedera. Sebagai contoh, pada FIFA Matchday Maret 2024, Elkan Bagot dan Jordi Amat tidak dapat bermain karena cedera. Pada laga kedua di Hanoi, jumlah pemain yang absen bertambah karena Ivar Jenner dan Rafael Struijk terkena sakit. Untuk laga melawan Irak dan Filipina, Shin Tae-yong dijamin akan tersenyum lebar karena para pemain terbaiknya bisa dipanggil. Menurut penelusuran Mimin, setidaknya ada 14 pemain keturunan yang dapat dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina. Mereka adalah Rafael Struijk, Ado Den Haag, Jordi Amat, Johor Darul Takzim, Justin Hubner, Cerezo Osaka, Martin Paes, FC Dallas, Jay Idzes, Venezia FC, Shane Patinama, Kas Eupen, dan Sandy Walsh, KV Mechelen. Selanjutnya ada Jens Raven, FC Dordrecht U21, Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Tom Haye, SC Heerenveen, Ragnar Oratmangoen, Fortuna Sittard, Nathan Choyaon, Swansea City, Elkan Bagot, Ipswich Town, dan Ivar Jenner, Jong Utrecht. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak dengan bergabungnya 14 pemain naturalisasi ini? Menurut teman-teman, seberapa yakin Timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak di GBK nanti? Ayo, berikan tanggapan kalian teman-teman. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dari 14 nama di atas, 3 diantaranya masih belum sah untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdonk dan Jens Raven diharapkan dapat mengambil sumpah warga negara Indonesia bulan ini. Setelah itu, keduanya dapat ambil bagian melawan Irak dan Filipina. Sementara itu, keabsahan Martin Paes untuk memperkuat Timnas Indonesia masih harus dibuktikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Harapannya, pemain-pemain di atas dapat bermain. Sebab, Timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejatinya, Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari 2 laga sisa untuk memastikan tempat di babak ketiga. Namun, jika mampu mengalahkan Irak dan Filipina, Timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat di ranking FIFA, dari posisi 134 ke 127 dunia. Alhamdulillah kabar gembira bagi publik Indonesia. Calon pemain Timnas Indonesia Jairo Riedewald bertemu Erik ten Hag, siap-siap gabung Manchester United. Wartawan Inggris, Sam Che, melaporkan bahwa gelandang Crystal Palace, Jairo Riedewald dan Michael Olise, mengadakan pertemuan dengan pelatih Manchester United, Erik ten Hag. Pertemuan tersebut terjadi di markas Crystal Palace, Selhurst Park,
Setelah Manchester United kalah telak 0-4 dari tuan rumah pada Selasa dini hari, 7 Mei 2024 waktu Indonesia Barat. Apakah ini merupakan tanda bahwa Jairo Riedewald dan Michael Olise akan bergabung dengan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2024? Sam C tidak menjelaskan alasan di balik pertemuan antara Jairo Riedewald dan Erik ten Hag. Namun, diduga pertemuan ini lebih karena hubungan baik antara keduanya. Sebagai informasi, baik Jairo Riedewald maupun Erik ten Hag sama-sama berasal dari Belanda. Keduanya bahkan hampir bekerja sama di Ajax Amsterdam. Ketika Jairo Riedewald memutuskan meninggalkan Ajax Amsterdam untuk bergabung dengan Crystal Palace pada Agustus 2017, Erik ten Hag baru tiba di Amsterdam Arena pada Desember 2017. Bagaimana dengan Michael Olise? Menurut Sam C, Michael Olise masuk dalam radar Erik ten Hag dan Manchester United. Pada musim 2023 hingga 2024 bersama Crystal Palace, Michael Olise mencetak 10 gol. 2 gol diantaranya diciptakan ketika Crystal Palace menang 4-0 atas Manchester United. Erik ten Hag berbicara dengan Michael Olise dan Jairo Riedewald, ex-Ajax, secara pribadi setelah pertandingan di Selhurst Park untuk memberi selamat kepada mereka. Olise santer dikaitkan dengan Manchester United pada musim panas 2024, tulis Sam C. Bagaimana dengan masa depan Jairo Riedewald? Gelandang 27 tahun ini dipastikan akan meninggalkan Crystal Palace pada akhir musim ini. Brighton Hove Albion atau Olympique Marseille diprediksi akan menjadi tujuan berikutnya bagi Jairo Riedewald. Harapannya, masa depan Jairo Riedewald segera menemukan kejelasan. Dengan demikian, Jairo Riedewald dapat datang ke Indonesia pada akhir bulan ini dengan hati yang tenang. Beredar kabar bahwa jika tidak ada halangan, Jairo Riedewald akan memulai proses naturalisasinya sebagai warga negara Indonesia, WNI, pada akhir Mei 2024. Bocoran line-up Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menanti posisi main Nathan Choyaon dan Kelvin Verdong. Prediksi line-up Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan coba diulas Mimin. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Irak di matchday kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 6 Juni 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia membidik kemenangan di laga ini demi memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus mengunci satu slot di putaran final Piala Asia 2027. Demi merealisasikan target tersebut, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, akan memanggil seluruh pemain terbaiknya. Hal itu termasuk 3 pemain yang sedang berjuang mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Raven. Martin Paes sedang menunggu hasil pengadilan arbitrase olahraga, CAS, yang akan menentukan absah atau tidaknya ia memperkuat Timnas Indonesia. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Jens Raven disebut-sebut akan mengambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, pekan depan. Alhasil, Kelvin Verdong dan Jens Raven hampir pasti dapat dimainkan melawan Irak. Sementara untuk Martin Paes, sidang CAS disinyalir akan dibuka dalam waktu dekat sehingga ia dapat turun kontra Irak. Kehadiran Kelvin Verdong otomatis memadatkan persaingan di sektor kiri pertahanan Timnas Indonesia. Sebelum ada Kelvin Verdong, di sana lebih dulu bercokol Pratama Arhan, Shane Patinama, Nathan Choyaon, dan Edo Febriansyah. Melihat pengalaman panjangnya yang kerap masuk Team of the Week di Eredivisie 2023 hingga 2024, Kelvin Verdong diproyeksikan sebagai wingback kiri. Sementara itu, Nathan Choyaon akan bertugas sebagai gelandang sentral, posisi yang diperankannya secara optimal di Piala Asia U23 2024. Lantas, formasi apa yang akan diturunkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia menjamu Irak nantinya? Dalam pola 3-4-3, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Martin Paes. Selanjutnya, 3 bek sejajar adalah Jay Itzes, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Di posisi wingback kanan ada Yakob Sayuri, dan di sebelah kiri ada Kelvin Verdong. Untuk gelandang sentral, duet Tom Haye dan Nathan Choyaon yang dipercaya Shin Tae-yong. Untuk pengisi 3 terdepan diisi oleh Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, dan Rafael Struijk.
Harapannya, perpaduan ini bisa mengantarkan timnas Indonesia berjaya saat melawan Irak. Berikut prediksi line up timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3-4-3 Martin Paes, Jay Itzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Yakob Sayuri, Tom Haye, Nathan Choeon, Kelvin Verdong, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk. Media Malaysia takjub dan jagokan timnas Indonesia juara Piala AFF 2024. Ini alasannya. Media Malaysia, Onevo Otbalem, memprediksi dan mendukung timnas Indonesia untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Menurut akun tersebut, akan sulit untuk mengalahkan timnas Indonesia dalam perebutan gelar juara Piala AFF 2024 jika skuad asuhan Shin Tae-yong tampil dengan kekuatan penuh. Pandangan ini muncul setelah melihat penampilan impresif timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dengan pemain-pemain yang juga menjadi andalan timnas Indonesia senior, skuad Garuda Muda berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024. Padahal, timnas Indonesia U23 berstatus debutan dan harus bersaing dengan tim-tim kuat seperti Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Kekuatan timnas Indonesia senior dianggap lebih unggul dibandingkan U23, mengingat adanya beberapa pemain top yang usianya di atas 23 tahun. Beberapa nama seperti Tom Haye, Jay Itzes, yang akan berusia 24 tahun, Ragnar Oratmangoen, dan lainnya memperkuat pandangan tersebut. Karena itu, Onevo Otbalem memfavoritkan timnas Indonesia sebagai juara Piala AFF 2024 yang akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Jika mereka tampil dengan skuad terbaik di Piala AFF 2024, trofi Piala AFF sudah pasti menjadi milik mereka, tulis akun Onevo Otbalem. Namun, timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain andalannya, terutama yang bermain di Eropa. Hal ini karena Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub-klub tidak wajib melepas pemain mereka untuk membela timnas Indonesia. Banyak yang menyarankan PSSI untuk menurunkan timnas Indonesia U20 di Piala AFF 2024. Namun, harga diri negara tetap menjadi pertaruhan, mengingat skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara di ajang 2 tahunan ini. Sesuai jadwal, drawing Piala AFF 2024 akan dilangsungkan pada Selasa, 21 Mei 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal tersebut akan diketahui di grup mana timnas Indonesia akan tergabung. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia tidak akan berada satu grup dengan Malaysia di fase grup, karena kedua tim berada di pot yang sama, pot 2. Simak info ini teman-teman. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi main di Piala AFF 2024, nomor 1 paling pengalaman. Dua pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi tampil di Piala AFF 2024 akan dibahas oleh Mimin. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mendapat bantuan dari PSSI untuk merekrut banyak pemain diaspora yang kemudian menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Proses naturalisasi ini tidak dilakukan sembarangan, mayoritas pemain yang dipilih bermain di kompetisi-kompetisi top Eropa. Namun, ketika timnas Indonesia berpartisipasi di Piala AFF, pemain-pemain ini sering kesulitan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Penyebabnya adalah Piala AFF tidak termasuk dalam kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas pemain mereka ke tim nasional. Untuk Piala AFF 2024 yang berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024, diperkirakan timnas Indonesia hanya akan diperkuat oleh 2 pemain naturalisasi. Siapa saja pemain tersebut? Berikut 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang berpotensi tampil di Piala AFF 2024. 1. Mark Klok. Mark Klok mulai tersisih dari skuad timnas Indonesia dengan hadirnya Ivar Jenner, Tom Haye, dan Nathan Choeon di lini tengah. Namun, dalam ajang seperti Piala AFF, Tom Haye dan kawan-kawan tidak bisa bergabung karena tidak mendapatkan izin dari klub mereka. Karena itu, momentum ini bisa dimanfaatkan oleh Mark Klok untuk bermain sebaik mungkin saat dipercaya mengawal lini tengah timnas Indonesia.
Sebelumnya, Mark Klok tampil di Piala AFF 2022, namun langkah timnas Indonesia terhenti di semifinal. 2. Jordi Amat. Selanjutnya adalah Jordi Amat. Pemain ini dianggap paling berpengalaman dibandingkan pesepak bola lain yang pernah dan masih memperkuat timnas Indonesia. Jordi Amat pernah bermain di Liga Spanyol bersama Espanyol, Rayo Vallecano, dan Real Betis. Ia juga pernah merasakan atmosfer Premier League dengan membela Swansea City. Pengalaman Jordi Amat bermain di klub-klub top Eropa diharapkan dapat membantu timnas Indonesia meraih kejayaan, tidak hanya di tingkat Asia Tenggara tetapi juga menjadi juara di Asia. Seperti Mark Klok, pemain berusia 31 tahun ini juga membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sayangnya, langkah timnas Indonesia saat itu dihentikan oleh Vietnam setelah kalah agregat 0-2. Apakah Jordi Amat mampu membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2024? Kabar gembira teman-teman. Shin Tae-yong dihadiahi mobil listrik mewah setelah antar timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong dihadiahi mobil listrik mewah setelah mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Apresiasi tersebut diberikan oleh pabrikan mobil asal Korea Selatan, Hyundai. Pelatih berusia 53 tahun itu menerima mobil listrik Genesis Electrified G80 Long Wheelbase. Sebelumnya, mobil ini pernah digunakan dalam konferensi tingkat tinggi, KTT, di Bali pada Oktober 2023. Ini merupakan kali ketiga Shin Tae-yong dihadiahi mobil. Sebelumnya, mantan pelatih timnas Korea Selatan ini mendapatkan 1 unit mobil Palisade dan Staria. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Hyundai atas dukungannya selama ini. Di Indonesia, saya sudah menggunakan 2 mobil Hyundai, yaitu Staria dan Palisade untuk membantu mobilitas sehari-hari, kata Shin Tae-yong dalam keterangan pers yang diterima Okezone, Selasa, 14 Februari 2024. Harapannya, hadiah ini dapat memotivasi Shin Tae-yong untuk terus memberikan hasil optimal bagi timnas Indonesia. Dalam waktu dekat, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia dalam 2 laga pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak, 6 Juni 2024, dan Filipina, 11 Juni 2024. Timnas Indonesia hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus memesan tempat di putaran final Piala Asia 2027. Jika lolos ke babak ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi negara-negara besar seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, dan banyak lagi. Untuk bersaing dengan negara-negara tersebut, timnas Indonesia membutuhkan tambahan pemain berkualitas. Banyak yang berharap pemain-pemain top seperti Jairo Riedewald, Crystal Palace, Kevin Dix, FC Copenhagen, Mees Hilgers, FC Twente, Emil Audero, Inter Milan, hingga Ula Romeni, FC Utrecht, mau memperkuat timnas Indonesia. Jika nama-nama di atas bergabung dengan timnas Indonesia, mimpi melihat skuad Garuda tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Jadi, sanggupkah Shin Tae-yong mencetak sejarah lagi?